Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al-Ghifari S. Jabali dengan NIM B301248087. Kali ini saya akan menjelaskan review bab 2 tugas 2 dari Bapak Hendra, yaitu revolusi agrikultur. Saya berasumsi Anda merujuk pada topik yang sering dibahas dalam buku-buku sejarah atau sosiologi yang mengkritik dampak revolusi agrikultur. Berikut adalah alasan yang merangkum 4 poin utama yang mungkin Anda maksud. Yang pertama itu kecurangan terbesar sejarah, terus membangun piramida, kemudian memori kelebihan muatan, dan tiada keadilan dalam sejarah. Yang pertama, kecurangan terbesar dalam sejarah. Revolusi agrikultur sering dianggap sebagai kecurangan terbesar dalam sejarah, karena meskipun manusia mulai bercocok tanam dan menghasilkan lebih banyak makanan, kehidupan individu rata-rata justru memburuk. Sebelum revolusi ini, para pemburu pengumpul menjalani hidup yang lebih bervariasi sehat dan memiliki jam kerja yang lebih sedikit. Dengan pertanian, manusia dipaksa untuk bekerja lebih keras, maka makanan yang kurang beragam, terutama biji-bijian, dan menjadi lebih rentan terhadap kelaparan jika panen gagal. Populasi memang meningkat, tapi bukan karena kualitas hidup yang lebih baik, melainkan karena lebih banyak anak yang lahir, meskipun banyak diantaranya meninggal pada usia dini. Singkatnya, revolusi agrikultur adalah sebuah penjebakan di mana manusia menukar kesehatan dan kebebasan mereka dengan jaminan pasokan makanan yang tidak stabil. Yang kedua itu membangun piramida. Piramida dalam konteks ini adalah metafora untuk struktur sosial hierarkis yang terbentuk setelah revolusi agrikultur. Ketika manusia menetap dan membangun desa, kelebihan makanan yang dihasilkan menciptakan kesempatan bagi sekelompok orang yang tidak perlu bekerja di ladang. Kelompok ini, seperti para pemimpin, pendeta, atau tentara, mulai mengumpulkan kekuasaan dan kekayaan, sementara mayoritas petani tetap berada di dasar piramida, bekerja keras untuk mendukung sekelompok elit ini. Sistem ini juga melahirkan pembagian kerja yang lebih rumit dan spesialisasi, yang meskipun efisien juga menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam dan permanen. Terus yang ketiga itu yaitu memori kelebihan muatan. Memori kelebihan muatan merujuk pada perkembangan yang kompleks setelah revolusi agrikultur, yang menyebabkan otak manusia tidak bisa lagi menyimpan semua informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan masyarakat. Ketika masyarakat kecil dan nomaden, ingatan kolektif sudah cukup, namun dengan munculnya desa, kota, dan sistem pemerintahan yang rumit, manusia membutuhkan cara baru untuk menyimpan dan mengolah informasi seperti tulisan, matematika, dan birokrasi. Sistem ini bukan hanya alat, tetapi juga mengubah cara berpikir manusia dan membuka jalan bagi perkembangan peradaban yang kita kenal sampai sekarang ini. Terus yang terakhir itu tiada keadilan dalam sejarah. Sejarah seringkali diceritakan dalam perspektif para pemenang atau elit yang berkuasa, sehingga tiada keadilan dalam sejarah. Revolusi agrikultur adalah contoh sempurna dari hal ini. Narasi yang dominan adalah narasi tentang kemajuan, bagaimana manusia berhasil menaklukkan alam dan membangun peradaban. Namun, narasi ini mengabaikan penderitaan jutaan petani, budak, dan orang-orang terpinggirkan yang hidupnya menjadi lebih sulit dan sengsara. Atau singkat, mereka yang paling menderita justru jarang dicatat atau diingat dalam buku-buku sejarah, membuat revolusi agrikultur menjadi cerita tentang bagaimana kemajuan satu kelompok sering kali dibangun di atas penderitaan kelompok lain. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu adil dalam mencatat pengalaman setiap orang.
Cukup sekian review buku dari saya. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.